Nama saya Ferdinand Bonfilio Sinomora dari 12 Minggu 3. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk membuktikan bahwa saya sudah memahami materi bioteknologi dengan cara membuat produk menggunakan materi yang sudah saya pelajari dari pelajaran bioteknologi. Jadi, penjelasan singkat. Tempe adalah produk pangan hasil fermentasi kedelai oleh jamur Rhizopus. Proses pembuatan tempe melibatkan beberapa tahapan, yaitu pemilihan dan pengukuran bahan baku, persiapan dan sterilisasi bahan baku, pengolahan, fermentasi, dan pengemasan. Dalam bioteknologi, pembuatan tempe dapat dijelaskan sebagai suatu proses fermentasi mikroba pada substrat organik untuk menghasilkan produk yang berguna. Proses ini memanfaatkan aktivitas enzim yang dihasilkan oleh jamur Rhizopus yang tumbuh pada permukaan kedelai. Rhizopus memerlukan nutrisi yang tepat untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, persiapan dan sterilisasi bahan baku sangat penting untuk menghindari kontaminasi oleh mikroba lain yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur Rhizopus. Setelah bahan baku disiapkan dan disterilisasi, kedelai direndam dalam air selama beberapa jam. Kemudian, kedelai dicuci dan dibersihkan dari kulitnya. Setelah itu, kedelai direbus dan dikeringkan. Setelah kedelai dikering, spora Rhizopus yang telah disiapkan ditaburkan di atas kedelai yang telah didinginkan. Kedelai kemudian dikemas dalam tempat yang sesuai dan dibiarkan mengalami proses fermentasi selama 24-48 jam pada suhu yang sesuai. Selama proses fermentasi, jamur Rhizopus akan tumbuh dan menghasilkan enzim-enzim yang memecah karbohidrat yang menjadi gula sederhana dan protein menjadi asam amino. Proses ini menghasilkan aroma khas tempe dan mengubah sifat tekstur dan cita rasa kedelai. Setelah proses fermentasi selesai, tempe diambil dari tempat penyimpanannya dan diproses lebih lanjut, seperti dicuci dan dikemas dalam kemasan yang sesuai untuk dijual dan dikonsumsi. Secara keseluruhan, pembuatan tempe merupakan contoh dari penggunaan bioteknologi dalam produksi pangan melalui proses fermentasi. Proses ini memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang lebih bergizi dan mudah dicerna untuk tubuh manusia. Terima kasih. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat tempe adalah kompor, panci, saringan, plastik, staples, gunting, dan juga sendok. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kacang kedelai mentah, ragi tempe, dan air. Abang bisa ini kan ngezoom sendiri, diedit. Yep. Karena abang kelihatan soalnya. Pada tahap pertama, kacang kedelai direbus. Hal ini dilakukan agar kacang kedelai menyerap banyak air dan menggunakan kacang kedelai agar lebih mudah untuk menyerap asam. Oh, solidaritas ya, Nan. Setelah direbus, kulit kacang kedelai dikupas dengan tujuan agar nanti mikroorganisme bisa menembus biji kacang kedelai dalam proses fermentasi. Seperti yang bisa dilihat, kacang kedelai dikupas dengan tangan, tapi juga bisa dikupas dengan kaki atau dikupas dengan alat pengupas kacang, kulit kacang. Setelah direbus, kacang kedelai direndam. Hal ini dilakukan dengan tujuan menghidrasi kacang dan membiarkan proses fermentasi asam di kacang kedelai.
sampai tingkat keasaman pada kacang kedelai cukup untuk tempat pertumbuhan fungi atau mikroorganisme yang akan dipakai dalam proses fermentasi. Asam yang dihasilkan adalah asam laknat dengan ciri bau asam atau bui-bui di air rendang yang dihasilkan oleh bakteri Lactobacillus. Bila pertumbuhan asam tidak optimum, asam harus ditambahkan pada air rendaman. Fermentasi asam laktat ini ternyata meningkatkan gizi dari tempe yang akan dihasilkan dan juga untuk membunuh bakteri-bakteri beracun. Pencucian terakhir dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang mungkin dihasilkan oleh bakteri asam laktat dan untuk menurunkan tingkat keasaman. Bakteri dan kotorannya dapat menghambat pertumbuhan fungi. Proses selanjutnya adalah inokulasi yang dilakukan dengan cara penambahan inokulum, yaitu ragi tempe. Inokulasi pada video berikut dilakukan dengan cara penebaran inokulum atau ragi tempe pada kacang kedelai setelah kacang kedelai sudah didingin dan dikeringkan. Setelah diinokulasi, kacang kedelai dimasukkan ke dalam wadah. Wadah tersebut lalu dipotong atau dilubangkan agar oksigen bisa masuk, karena kapang tempe hanya akan bisa tumbuh jika ada oksigen. Biji-biji kedelai yang sudah dibungkus dibiarkan selama 18-36 jam pada suhu 20 Celcius sampai 37 Celcius untuk melakukan fermentasi agar kapang bisa tumbuh di permukaan dan menembus biji kacang dan menggabungkan biji-biji kacang tersebut menjadi tempe. Hasilnya bisa dilihat di gambar di kanan ini. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari percobaan ini adalah saya, Ferdinand Bonfilio Simangora, dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 14, sudah bisa membuat produk dari bioteknologi, yang berarti saya sudah memahami materi bioteknologi yang satu ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Ferdinand, selesai.